Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Rian dari channel YouTube busam.id. Nah, setelah sebelumnya kemarin kita ngebahas 5 hal viral yang terjadi di hari apa kemarin? Rabu ya, Rabu di tanggal 5 Januari. Nah, ini kita bakal ngebahas lagi 5 hal yang hari ini untuk menarik kata 5 hal menarik yang salah. 5 informasi menarik yang bagus untuk kita bahas ataupun kita ulik ya guys. Oke, jangan kemana-mana, stay tune di YouTube-nya busam.id. Nah, ini kita seperti biasa kita searching on Google karena Google adalah segalanya ya. Oke, kita cek di sini. Oke, 1 jam yang lalu. Oke, ini agak lumayan bagus ya, bola sepak bola coy. Cus gitu kan. Oke, viral ruang ganti Persebaya di laga melawan Bali United, sempit dan cuma pakai kipas. Waduh, ini kita bacain sedikit ya narasi dari artikel suara.com. Oke, saya bacain sedikit sambil kita nge-rap. Ruang ganti pemain Persebaya Surabaya saat melawan Bali United di Stadion 1 Gusti Ngurah Rai menjadi sorotan sebab terlihat locker room tersebut sempit dan cuma memakai kipas angin untuk pendingin. Ruang ganti pemain Persebaya itu diketahui dari unggahan di Twitter resmi milik klub pada hari Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022. Terlihat para pemain tim berjuluk bajul ijo tersebut tampak seperti lorong. Bukan hanya itu aja, cuma ada kipas angin sebagai pendingin ruangan, jadi nggak ada AC-nya ya. Selamat datang di locker room kami. Ruang ganti boleh sederhana tapi semangat arek-arek Surabaya tetap membara. Cuit akun Persebaya, semangat gitu ya. Oke, ini gimana ya, agak-agak miris ya kalau melihat perkembangan sepak bola kita di Indonesia ini. Walaupun setelah sebelumnya Sintayong berhasil membawa nama Indonesia di runner up Piala AFF tahun 2020, tapi tetap kalau kita bilang perkembangannya ya masih ya itulah ya. Karena harusnya di sekelas Liga 1 itu kan ya kita kan nggak tahu sih anggarannya segala macam, kesulitan segala macam. Cuma ya sekelas stadion yang locker roomnya aja ya masa cuma pakai kipas gitu kan. Kita aja pakai AC loh sini guys. Ini pemain bola loh yang gajinya ya kita tahu sendiri lah, gaji-gaji pemain Indo kan nilai kontraknya juga cukup lumayan ya kan. Mungkin itu berbeda ya dengan stadionnya, anggaran segala macam. Cuma ya semoga dengan adanya cuitan dari Persebaya itu bisa membuat apa ya kalau kita bilang ini perawatan di pemilik stadion kali mungkin ya. Pemilik stadionnya bisa lebih memperhatikan fasilitas-fasilitas yang ada di stadionnya supaya bisa lebih menyamankan pemain kali ya. Karena sayang aja gitu kan, kita ini udah di cuaca yang tropis ini udah panas banget gitu guys ya kan. Kalau kita panas banget tuh kan kalau main, sebelum main aja mungkin udah capek duluan gitu kan. Makanya tenaga orang Indonesia tuh kalau kita bilang super powernya luar biasa. Tripping bro, you tripping. Di saat misalnya orang Korea main di Indonesia mungkin nggak bakal bisa tahan lama karena faktor cuaca ya tuh. Karena memang main panas-panas itu capek ya guys, apalagi dimainin sama dia gitu kan. Aduh, oke itu dia berita yang pertama ya. Mudah-mudahan nanti bakal diganti untuk yang lebih bagus nih. Kita lihat fotonya ini siapa, aku nggak tahu namanya ya, nama pemainnya ya. Ada fotonya, memang sempit banget emang. Oke, kita lanjut yang kedua. Kita scroll lagi. Oke, ini ada satu berita lagi. Orang tersengat listrik dipukul kakinya agar bangun. Benarkah efektif?
Ini siapa lagi yang nyebarkan berita ini kan, yang nyebarkan informasi ini kan. Namanya orang kesengat listrik itu dipukul kakinya juga nggak juga langsung bisa bangun coy. Baca lagi ulang ya. Orang tersengat listrik dipukul kakinya agar bangun, benarkah efektif? Ini saya jawab sebelum saya baca lebih lanjut ya. Saya jawab dulu, itu tidak juga selalu efektif ya. Oke, saya kasih tahu dulu sedikit narasinya. Sebuah video memperlihatkan seseorang lelaki yang tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Dalam video tersebut bahkan sempat ada percikan apinya juga, dan berakhir lelaki tersebut terkapar hingga pingsan. Gak lama beberapa temannya datang untuk membantu. Salah seorang dari mereka memukul-mukul kakinya untuk memberikan pertolongan pertama. Goblok! Oke, jika kita melihat ada orang yang tersengat listrik di kisaran 10-15 detik, maka sebagai pertolongan pertama segera pukul telapak kakinya agar darah kembali mengalir ke seluruh tubuh, ujar pengguna Twitter @Kurawa. Oke, tidak lama setelah hal itu lelaki tersebut membangun dan berdiri. Lantas benarkah cara pertolongan pertama yang demikian? Oke, dikutip dari headline, sengatan listrik terjadi ketika arus listrik melewati tubuh. Ini dapat membakar jaringan internal dan eksternal dan menyebabkan kerusakan organ. Jika kamu atau orang lain tersengat, respon langsung orang terdekat dapat berdampak besar dalam meminimalkan efek sengatan listrik. Nah, kalau kamu sendiri kena sengatan listrik, mungkin akan kesulitan melakukan apapun, tetapi cobalah untuk memulai dengan hal-hal berikut ini jika merasa tersetrum listrik ya. Yang pertama, lepaskan sumber listrik sesegera mungkin. Yang kedua, jika Anda bisa, hubungi 911 ataupun layanan darurat setempat ya. Ini kalau bisa, tapi ya pasangin listrik gitu kan. Gimana mau nelpon gitu kan. Jika Anda tidak bisa, berteriak agar orang lain di sekitar Anda menelepon. Nah, tuh mungkin masih ya. Jangan bergerak kecuali Anda perlu menjauh dari sumber listrik. Jadi kalau kesengat listrik, diem aja gitu ya, nggak kabur, apa gitu ya. Mati dong kalau diam aja saya. Oke, jika sengatan terasa mulai ringan, segera temui dokter, bahkan jika Anda tidak memiliki gejala yang nyata. Ingat, beberapa internal sulit dideteksi pada awalnya. Oke, sementara itu tutupi luka bakar dengan kain kasa steril. Jangan gunakan perban perekat atau apapun yang mungkin menempel pada luka bakar akibat tersetrum. Oke. Nah, nih sesuai judul berita tadi. Jika ada orang lain yang tersengat listrik, ingatlah beberapa hal ini supaya kamu supaya kamu bisa membantu mereka dan menjaga dirimu sendiri aman. Yang pertama, jangan menyentuh orang yang tersengat listrik jika masih kontak dengan sumber listrik. Ayo salaman, kawan. Goblok! Jadi kalau dia masih terkena listrik, jangan disentuh ya. Jangan disentuh karena dapat membahayakan dirimu sendiri coy. Yang ada kalian mati berdua gitu kan. Oke, jangan pindahkan seseorang yang telah disetrum kecuali jika mereka berada dalam bahaya sengatan lebih lanjut. Oke, jadi sengatan di satu tempat itu jangan dipindahkan karena seperti yang kita bilang tadi, organ dalamnya ya, yang internal itu yang tidak bisa dideteksi ya secara dini. Yang ketiga, matikan aliran listrik jika memungkinkan. Jika nggak bisa, jauhkan sumber listrik dari orang tersebut menggunakan benda non-konduktor. Contohnya kayak apa nih? Kayak kayu, hal-hal yang berbahan karet gitu mungkin bisa juga ya. Dan juga tidak menggunakan logam, karena logam itu kan dia malah menyalurkan ya kan, malah kamu kesengat lagi ya kan. Yang keempatnya, hubungi 911 kalau misalnya dia mengalami kesulitan bernapas, kehilangan kesadaran, kejang, nyeri otot ataupun mati rasa ataupun malah mokat gitu kan ya. Yang terakhir itu ini mana? Ini jadi nggak ada jawabannya ya, yang mukul-mukul kaki itu ya. Tapi kalau aku rasa sih mungkin bisa ya kita memukul kaki, tapi tidak ada jawabannya di sini guys. Memukul kakinya itu bisa bikin dia selamat apa enggak ya? Oke, tidak ada. Di sini hanya
tips-tipsnya aja. Oke, mungkin aku jawab ya dari ini. Harusnya sih tidak terlalu ya. Tetap hal-hal yang tadi yang kita sarankan itu yang dari pakar listrik itu, yaitu tadi jangan disentuh kalau dia masih berhubungan ataupun berkontak langsung di sumber listrik itu, jangan disentuh ya. Termasuk kakinya. Ini kalau kamu megangnya pakai tangan kan ya sama aja dong, kamu membahayakan dirimu sendiri. Jadi jangan dicoba. Jadi tetap kalau bisa kamu matikan listriknya, matikan. Kalau bisa kamu bantu menggunakan kayu, misalnya didorong gitu supaya dia kelepas dari sumber listrik, mungkin bisa, ataupun pakai karet. Dan yang terakhir itu pastikan kamu menghubungi layanan darurat ataupun menelpon orang lain yang dapat membantu dan memang paham di situ. Jadi jangan sembarangan, karena listrik itu dapat membahayakan. Sekali lagi, tidak hanya membahayakan yang kesetrum, tapi juga dapat membahayakan orang lain, dan itu lukanya nggak main-main guys. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga. Ini mana ya? Wah, ini banjir rezeki nih. Orang ini temukan segepok uang bekas banjir yang hanyut. Wah. Ini ibarat kata ya, lagi pandemi COVID, lagi bencana banjir, dan Anda mendapatkan satu uang gepok di hanyutan banjir itu ya. Apa yang bakal Anda lakukan? Langsung uang gitu kan. Langsung belanja kita. Kalau kamu gimana kalau dapat uang segepok itu? Belanja. Makan. Oke, saya sedikit bacakan narasinya ya. Banjir merupakan salah satu bencana. Iya, bencana sayang. Memang bencana. Meanwhile, in our universe. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Nah, ini baru-baru ini seorang warganet membuat heboh banyak orang setelah mengunggah video di TikTok dan mengaku menemukan segepok uang bekas banjir milik seseorang yang hanyut. Nih orang yang sial ini yang punya uang ini kan. Video yang diunggah oleh akun nih, saya Dinar Candi KW1. Dinar Candi guys. Awalnya tampak memperlihatkan beberapa barang yang terlihat dari keranjang, botol plastik hingga tas bekas banjir yang sudah kotor dan dipenuhi lumpur yang sudah kering. Wih, ini ilustrasi yang sangat membuat saya menjadi imajinasi ya. Orang dalam video tersebut pun membuka tas itu dan secara mengejutkan ia menemukan beberapa lembar kertas yang ia duga uang 100 ribuan. Oke. Ini nemu rongsokan bekas banjir X kan. Nemu duit di bekas banjir centang. Wih. Kondisi uang tersebut memang sudah kotor dan tak berbentuk, namun ia langsung berlari membawanya untuk mencucinya. Hal ini membuatnya tak menyangka. Tentu saja videonya ini ditonton sampai 7,8 juta viewers. Gila nggak tuh, rame ya. Dan ini ada sedikit komentar dan netizen. Oke, misal gue yang dapat, gue orangnya jujur, jadi kagak gue rekam, ungkap Jangkrik. Sedih ya, nanti pas udah dibersihin ada tulisan uang mainan. Iya, bisa jadi uang mainan. Ya, kalau kita bilang rezeki nomplok ya, karena ya apa ya, dia kan lagi bencana banjir ini coy. Tiba-tiba dapat nemuin uang segepok 100 ribuan yang ya kalau dia segepok segini aja loh udah berapa juta gitu kan, lumayan membantu sekali gitu kan. Pastinya dia langsung bakal kesenangan. Cuma sayangnya dia diunggah di video TikTok gitu kan, siapa tahu ada yang ngerasa kehilangan gitu kan. Nah, buat kami ngerasa kehilangan bisa langsung dihubungi yang punya TikTok. Tapi sekali lagi hukum alam tetap berlaku ya. Oh.
barang yang ditemukan di alam ataupun di tanah itu jadi hak milik ya. Kalau kata orang dulu ya. Oke, lanjut lagi. Good job Mas Dinner Candy KW1. Semoga uangnya bermanfaat ya. Oke, ini yang keempat apa ya? Later. Mana ya? 1 minute 37 seconds later. Oke, ini ada lumayan monohok ya kalau kita sedikit agama ya. Ini saya bacakan dari sindonis.com. Heboh, seperti biasa judulnya ya pasti gitu ya, heboh, viral atau rame gitu ya. Heboh, ritual tangkal banjir dukun Malaysia bawa Al-Quran dianggap hina Islam. Ini gimana? Aku gagal paham. Dukun Malaysia punya dukun juga rupanya. Sambil komat kami temulu tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Jangan-jangan asal diklaim juga dukun kita ini kayaknya ya. Oke, dukun Malaysia tapi dia bawa Al-Quran. Ini dukun mana yang bawa Al-Quran gitu kan? Kayaknya nggak ada dukun yang bawa Al-Quran. Emang ada dukun? Setahu dukun kan dia ada kali ya mungkin ya. Mungkin boneka gitu, boneka arwah mungkin jangan-jangan. Oke, saya bacakan sedikit narasinya dari sindonis.com ya. Kuala Lumpur, seorang dukun terkenal di Malaysia. Wih, terkenal ini dukunnya guys. Menggelar ritual menangkal banjir dengan meletakkan Al-Quran di depannya. Ulahnya yang viral di media sosial itu menjadi masalah baru karena dianggap menghina agama Islam. Departemen Agama Islam Perak atau JAIPK akan memanggil Ibrahim Madzin yang juga dikenal sebagai Raja Bomo atau Raja Dukun sehubungan dengan ritual anehnya di dataran pengairan dan saliran Teluk Intan hari Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022. Direktur JAIPK Datuk Muhammad mengatakan selain dukun itu departemennya akan memanggil orang lain yang terlibat dalam. Mereka akan diselidiki berdasarkan pasal 14 Undang Pidana Perak 1 karena mencemarkan nama baik dan menghina agama Islam. Oke, dari siapanya? Masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti itu dan menjauhi praktik-praktik yang mengarah pada tahayul, katanya yang dilansir oleh bernama Hari Kamis. Oke. Dalam rekaman tersebut, seorang wanita yang dikenal sebagai Putri Zaleha juga menyanyikan lagu Mayang Sari sambil meletakkan kitab suci Al-Quran di depan mereka. Oke, ini goblok. Ini dukun. Maksudnya apa coba gitu kan? Dia oke. Oke, saya turut berduka cita ya yang musibah dialami oleh masyarakat Malaysia. Tapi ini kan dukun gitu kan. Dan ini sudah tahun 2022. Memang masih ada yang percaya ini? Ya, kita kan semua punya keyakinan ya kan. Kita semua punya agama, punya keyakinan dan beragam macamnya. Di Indonesia sendiri banyak banget ya agamanya dan berbagai macam keyakinan juga. Dan mempercayai hal-hal yang memang agak sedikit susah sih ya kalau kita bahas keyakinan ini, sedikit agak ribet gitu ngebahasnya. Tapi di sini saya sekali lagi bilang ini dukun Malaysia ya. Dia melakukan ritual aneh. Saya belum nonton juga ritualnya seperti apa selama 20 menit karena cukup panjang banget. Nanti kita tampilkan cuplikannya sedikit aja. Nah itu, tapi ada Al-Quran di depannya. Nah maksudnya apa coba gitu ya kan, Bapak Dukun, siapa tadi namanya ya, Ibrahim Madzin gitu ya, namanya udah keren ya, panggilannya Raja Bomo, Raja Dukun. Pak, kalau ada Raja Dukun nih, coba kira-kira tebak masa depan saya seperti apa, ya kan? Jangan saya panggilannya, nanti dijawab aja Pak Duk, kalau Anda betul-betul dukun. Kalau bisa adu mekanik lah sama dukun Indonesia ya kan? Ini hujannya reda gara-gara ini. Kita punya boneka penangkal hujan. Di sini banyak loh, bahkan
kalau kita sempat ngeliat kemarin waktu ada COVID rame-ramenya itu kan ada ya dukun-dukun yang bisa menghilangkan COVID gitu ya, ngalahin nakes guys ya kan. Bukannya saya skeptis ya sama dukun, cuma ya saya punya keyakinan, kalau misalnya saya merasa ini, saya berdoa kepada Tuhannya saya gitu ya, tuh Allah SWT, karena saya beragama Islam ya kan. Dan jika kamu di agama lain, Kristen, Buddha apa segala macam, silahkan lakukan berdoa ya kan, tapi tidak ini kalau kita bilang ini udah tahun 2022 ya, udahlah jangan banyak percaya hal-hal dukun yang tidak nalar ya, itu aja sih. Karena kalau saya bahas lebih lanjut mungkin nanti bakal bahaya ya. Oke, itu dia dari bapak-bapak dukun di Malaysia. Selamat bapak dukun, Anda viral sampai dipanggil polisi juga di sana. Good job. Oke, ini dia yang terakhir, kita cek lagi. Oh ini yang kita upload di Instagram kita busam.id sebelumnya. Oh bukan busam.id tapi busam.id aja, sorry. Busam.id itu alamat web kita guys. Viral, wis seperti biasa. Angkot Sultan Ciamis, fasilitas mewah, sofa dan CCTV. Anjay, penumpang jarak jauh cuma bayar 4.000. Ini orang kaya yang gabut mungkin kalau kita bilangnya. Saya sedikit dari tribunpalu.com. Jika biasanya angkot hanya menyediakan fasilitas seadanya yang cuma kursi itu loh kan, kalau di Samarinda kan mereng ya duduknya ya kan, kalau di Balikpapan lurus ya kayak mobil biasa ya kan. Angkot Sultan ini memiliki interior mewah demi kenyamanan penumpangnya. Tampak luar angkot ini memang terlihat biasa aja layaknya angkot-angkot yang umum ya. Tapi saat kamu masuk ke dalam, wah itu pasti mewah banget guys. Karena joknya itu kayak sofa empuk ya. Bagian jendelanya pun dipasang hot dan cantik. Nih kalau mama saya lihat mungkin mama saya bakal ikut ya taksinya itu ya. Nih hordennya aja GG gitu kan, adem gitu, cantik gitu kan. Bahkan lantai angkot tersebut dipasangi keramik. What the fuck? Yang menambah nilai artistik interior angkot Sultan. Oke. Ada pula fasilitas CCTV. Jadi kamu di dalam angkotnya itu ada CCTV. Siapa tahu ada sebelahmu yang mau nyolong gitu kan, yang mau nyuri gitu. Ada CCTV supaya aman ya kan. No, God, please, no, no, no. Oke, namun yang menjadi hal menarik untuk angkot Sultan ini itu mau jarak jauh itu paling banyak biayanya itu cuma Rp4.000 dan ini videonya di-upload di akun TikTok oleh Mbak Momoy Dewi ya. Oke, kita lihat videonya sebentar. Gimana? Sultan banget coy videonya. Ya kalau kamu masuk di situ kayak apa ya? Nggak pulang-pulang kayaknya ya. Pindah rumah. Nginap di taksi. Nginap taksi. Sehari 4.000 ya kan. Mending bayar itu aja. 4.000 kali 30 ya cuma 120.000 ya kan. Dilebihin dikit lah 300.000 nggak apa-apa, kita nginap di situ aja. Kan taksi kan kecil ya sob. Tapi ini taksinya sama kayak di Samarinda ya, duduknya duduk mereng kan, kece kan, jadi bisa hadap-hadapan gitu kan sama bebek ya. Ingat kan waktu masih sekolah kayak taksi masih harga 5 perak deh. Dan ini saya belum pernah memang ngerasain ada taksi yang nyaman kayak gini ya. Sofanya warna coklat, hordennya bahkan ada CCTV juga. Ini AC enggak, belum AC kayaknya ya, belum ya. Mungkin nanti bakal ditambahin AC kayaknya. Mungkin ada tambahan di belakangnya tulisan angkot full AC gitu kan, atau gimana biar makin estetik gitu kan. Dan ini ada bahkan yang anunya ada keramiknya juga di taksinya. Ini taksinya kurang kerjaan sih kalau bilang, mungkin udah saking kebanyakan duit dia kan gabut. Jadi pengen bikin suatu hal-hal yang menarik untuk di masyarakat kan. Ini kan siapa yang dapat taksi dia ini pasti beruntung banget ya.
dan bayarnya itu murah, cuma 4.000 gitu kan. Mudah-mudahan di Samarinda ataupun di kota-kota lainnya nanti bakal banyak taksi-taksi milenial ya. Angkot-angkot milenial, karena memang semakin kesini kan kita dengan hadirnya teknologi yang berkembang, ojol, ojek online segala macam, memang ada beberapa pasti pihak-pihak dari taksi mungkin yang merasa tersaingi juga apa segala macam, dan ini saya rasa adalah salah satu untuk menarik minat pelanggan kembali untuk menaiki taksi gitu kan, karena kalau taksi itu nyaman juga dan harganya lebih murah ya pasti orang-orang bakal milih lagi kok. Ya, bedanya kita kan gini aja, sit gitu kan, sit taksi gitu kan, yang bedanya gitu aja gitu kan. Agak nunggu sedikit ya. Mudah-mudahan ini memancing taksi-taksiers yang lain, ya taksi-taksiers gitu. Oke, itulah dia yang hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 6 ya, tanggal 6 Januari tahun 2022. Mudah-mudahan buat kamu sekali lagi yang malas mau baca ataupun malas mencari informasi dapat terbantu dengan tayangan video ini. Jangan kemana-mana, stay tune di YouTube Busam ID. Kita bakal balik lagi di hari esok. Kita bakal ngulik-ngulik lagi hal apa nih yang viral hari besoknya, dan besoknya lagi, sampai besoknya lagi, Dan besok pagi lagi. Dan besok pagi lagi. Dan besok pagi lagi. Dan besok pagi lagi. Pokoknya selama YouTube Busam ID masih ada dan berkembang. Tapi buat itu semua jangan lupa buat kamu yang lagi nonton untuk di like, di share, dan di subscribe juga. Nyalakan juga ting-ting loncengnya supaya kalau kita update ataupun upload video, kamu bisa langsung dapat notifikasinya dan langsung bisa ditonton. Oke, itu aja. Saya Rian dari Busam ID ucap undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Selamat tinggal semuanya, kalian akan kuingat.